Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Sekte Pedang Suantian, jauh di dalam pegunungan 10.000 pedang. Di puncak yang diselimuti awan, di halaman yang elegan dan indah, Chen Ping sedang berbaring di kolam giok yang hangat, menutup matanya untuk beristirahat. Cairan spiritual di kolam itu dipenuhi dengan energi spiritual berwarna biru pucat, yang meresap ke dalam kulitnya dalam bentuk gumpalan, menghilangkan rasa lelah akibat perjalanan berhari-hari. Ini adalah pesta pembersihan, yang khusus diatur untuknya oleh Ling Yunzi mandi obat yang dibuat terutama dengan susu spiritual berusia ribuan tahun, dilengkapi dengan lusinan ramuan spiritual langka, yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki luka tersembunyi dan memperkuat fondasi seseorang. Senior Chen, apakah tekanan ini pantas? Di tepi kolam, dua orang murid perempuan cantik dari Sekte Pedang tengah memijat bahunya dengan hati-hati. Teknik mereka cukup profesional, ujung jari mereka membawa aura pedang samar yang dapat membuka meridian dar. Mencegah ketidaknyamanan. Bisa diterima. Chen Ping menanggapi dengan malas, tetapi dalam hati dia merasa sedikit geli dan jengkel. Awalnya dia adalah tamu, tetapi Ling Yunzi memperlakukannya sebagai tamu terhormat, menyediakan keramah tamahan yang luar biasa, bahkan menyediakan pelayan untuk melayaninya. Hal ini membuat dia yang terbiasa sendirian menjadi sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa menolaknya karena sopan santun. Orang tua Ling Yunzi itu cukup pandai dalam berurusan dengan orang lain. Chen Ping berpikir dalam hati, namun, semakin teliti dia, semakin besar ambisinya. Dia mungkin ingin mencari tahu tentang sang pemakan jiwa dan sifat asli ahli di belakangku, sekeras apapun dia berusaha. Tepat saat Chen Ping sedang mempertimbangkan cara menghadapi pertanyaan Ling Yunzi selanjutnya, sebuah omelan yang jelas namun jelas tidak menyenangkan tiba-tiba datang dari luar gerbang halaman. Siapa di dalam? Sombong sekali. Berani menduduki kolam pencucian pedang dan bahkan menyuruh murid-murid di dalam melayani mereka. Suaranya bertambah keras saat mendekat, disertai langkah kaki ringan. Tak lama kemudian, pintu gerbang halaman berderit terbuka, dan sesosok tubuh merah menyala menyerbu masuk. Pendatang baru itu adalah seorang wanita berusia awal 20-an, mengenakan gaun merah menyala, tinggi, berkulit seputih salju, dan berwajah halus bak boneka porselen. Matanya yang berbentuk almond, khususnya, tampak cerah dan bersemangat, tetapi kini membara dengan amarah yang nyata. Pedang panjang bersarung merah tua tergantung di pinggangnya, rumbainya bergoyang lembut mengikuti gerakannya, bagaikan api yang menyala-nyala, intens dan menyilaukan. Begitu dia masuk, tatapannya tertuju pada Chen Ping di kolam dan dua murid perempuan yang melayani di tepi kolam. Dan wajah cantiknya langsung berubah dingin. Kakak senior Ling Xuang, melihat pendatang baru itu, kedua murid perempuan itu buru-buru berdiri dan membungkuk, ekspresi mereka agak tegang. Wanita berbaju merah, yang dikenal sebagai Ling Xuang, mengabaikan mereka sepenuhnya dan berjalan langsung ke tepi kolam renang, menatap Chen Ping dengan pandangan jijik dan penghinaan. Tingkat ketujuh alam abadi manusia. Kukira kau jagoan. Siapa yang memberimu keberanian untuk menggunakan kolam pemurni pedang Sekte Pedang Suantianku, dan memerintahkan murid-murid inti untuk melayanimu? Ling Xuang menanyai Chen Ping. Chen Ping perlahan membuka matanya, tatapannya dengan tenang menyapu tamu tak diundang itu. Dilihat dari pakaiannya, sikapnya, dan reaksi kedua murid perempuannya, wanita ini pasti memegang kedudukan tinggi dalam Sekte Pedang Suantian. Namun, kapan Chen Ping perlu memperhatikan perasaan seorang gadis kecil? Dan Anda siapa, nona muda? Chen Ping berbicara dengan nada tenang, bahkan dengan sedikit nada lesu, seolah-olah wanita marah di hadapannya. Hanyalah pemandangan yang tidak penting. Saya Ling Xuang. Wanita bergaun merah itu mengangkat alisnya, semakin tidak puas dengan sikap Chen Ping.
Ling Yunzi, pemimpin sekte pedang Xuantian, adalah ayahku. Kolam pembersih pedang ini hanya digunakan oleh murid inti yang telah memberikan kontribusi besar. Apa hakmu, orang luar, untuk menggunakannya? Ternyata dia adalah putri Ling Yunzi. Chen Ping langsung mengerti, tidak heran dia begitu sombong. Dia tersenyum tipis, jadi, kau putri pemimpin sekte Ling. Penggunaan kolam ini atasku diatur oleh pemimpin sekte Ling sendiri. Jika kau keberatan, kau bisa membicarakannya dengan ayahmu. Anda, Ling Xuang terkejut dengan sikap acuh tak acuh Chen Ping, lalu menjadi semakin marah. Jangan coba-coba mengintimidasiku dengan ayahku. Kau pasti orang yang menggunakan kata-kata manismu untuk menipu ayahku. Seorang kultivator alam abadi tingkat 7, apa dia pantas diperlakukan seperti itu oleh sekte pedang Xuantianku? Sungguh lucu. Dia semakin marah saat berbicara, dan bahkan mengulurkan tangannya untuk menekan gagang pedang di pinggangnya. Aura pedang tajam samar-samar terpancar darinya, keluar sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kedua murid perempuan itu begitu ketakutan hingga mereka menjadi pucat dan berulang kali mundur. Mereka tahu betul temperamen wanita muda ini, ia sangat berbakat, tetapi juga pemarah dan impulsif. Telah mempelajari keahliannya di luar selama bertahun-tahun dan tiba-tiba kembali. Mereka mungkin tidak tahu betapa mengerikannya senior Chen ini. Sekilas terlihat ketidaksabaran di mata Chen Ping. Dia tidak ingin merendahkan diri ke level gadis muda, tetapi perilaku agresifnya, bahkan sampai menggunakan senjata, menyulut api dalam dirinya. Tepat ketika suasana mulai menegang, terdengar teriakan bermartabat dari luar halaman. Xuanger, berhenti. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Ling Yunzi sudah muncul di halaman. Ekspresinya serius. Mula-mula ia melirik tangan Ling Xuang yang memegang gagang pedang dengan pandangan tidak setuju, lalu menoleh ke Chen Ping dengan senyum meminta maaf, rekan Taois Chen, putriku nakal dan telah berkultivasi jauh dari rumah selama bertahun-tahun, baru saja kembali ke sekte dan tidak terbiasa dengan aturan, telah menyinggung perasaanmu, dan kuharap kau akan memaafkannya. Melihat ayahnya datang, Ling Xuang tak hanya tak mampu menahan diri, tetapi juga menghentakkan kakinya dengan kesal, berkata, "Ayah, kenapa ayah begitu sopan pada orang tak berguna ini, orang ini? Dia hanya berada di peringkat ke-7. Alam abadi manusia, kenapa dia harus diam?" Ling Yunzi dengan tidak biasa menegur putrinya dengan tegas, rekan Taois Chen adalah tamu terhormat yang diundang oleh ayahmu, dan juga seorang dermawan sekte pedang Xuantianku. Jangan bersikap kasar, segera minta maaf kepada rekan Taois Chen. Dermawan, Ling Xuang terkejut, menatap Chen Ping dengan ekspresi bingung, lalu menatap ayahnya, jelas tidak bisa menghubungkan dermawannya dengan manusia abadi tingkat 7. Chen Ping melambaikan tangannya, berdiri dari kolam, lalu dengan santai mengambil jubah biru yang terlipat rapi dari samping dan memakainya. Gerakannya santai, pemimpin sekte Ling, kau terlalu memujiku. Putrimu memang blak-blakan, tidak apa-apa. Tapi, aku penasaran, putrimu baru saja bilang kalau dia sudah bertahun-tahun berkultivasi jauh dari rumah. Kenapa dia tiba-tiba kembali? Dia samar-samar merasa bahwa kembalinya Ling Xuang secara tiba-tiba mungkin bukan suatu kebetulan. Ling Yunzi menghela napas, memberi isyarat agar Ling Xuang mendekat, lalu berkata kepada Chen Ping, sejujurnya, rekan Daois Chen, Xuanger adalah murid yang mulia pedang api surgawi dan telah berkultivasi di alam rahasia Li Huo. Selama bertahun-tahun, dia belum kembali selama 10 tahun. Kepulangannya yang tiba-tiba kali ini sungguh mengejutkan. Saya menatap Ling Xuang, nadanya agak melunak, tetapi masih bertanya, Xuanger, kenapa kau tiba-tiba kembali ke sekte? Apa terjadi sesuatu di alam rahasia? Melihat sikap serius ayahnya, Ling Xuang pun menyingkirkan sifat kekanak-kanakannya.
Lalu ia berkata dengan serius, "Ayah, saat aku berada di alam rahasia, aku mendengar bahwa Sekte Iblis Jiwa Segudang dan Sekte Pedang Suantianku telah bertempur hebat di dataran darah merah. Aku khawatir, jadi aku meminta izin kepada dan Sekte Pedang Suantianku telah bertempur hebat di dataran darah merah. Aku khawatir, jadi aku meminta izin kepada guruku dan bergegas kembali. Untungnya, dalam perjalanan aku mengetahui bahwa pertempuran telah berakhir dan ayah baik-baik saja, dan itu membuatku tenang. Kamu sangat perhatian." Tatapan Ling Yunzi melembut sejenak, lalu ia bertanya, "Apakah hanya karena ini? Apa kau mendengar kabar lain di perjalanan?" Ling Xuang mengangguk, wajahnya tampak serius. "Ayah, dalam perjalanan pulang aku mendengar berita yang mengejutkan, dan aku baru saja akan melaporkannya kepadamu." Dia berhenti sejenak, melirik Chen Ping lagi tanpa sadar, sebelum melanjutkan, "Ku dengar sesuatu yang mengerikan telah terjadi di Sekte 10.000 Binatang." Ekspresi Chen Ping yang sebelumnya acuh tak acuh tiba-tiba mengeras, dan dia menatap tajam ke arah Ling Xuang. "Sekte 10.000 Binatang. Apa yang terjadi?" Ling Xuang terkejut dengan perubahan sikap Chen Ping yang tiba-tiba. Kekhawatiran dan ketajaman yang tiba-tiba muncul di mata tenang Chen Ping membuat jantungnya berdebar tanpa alasan. Dia menenangkan diri dan berkata, "Detail spesifiknya tidak begitu jelas, tetapi rumornya adalah bahwa Sekte Iblis Jiwa Segudang diam-diam menebar perpecahan, dan sebuah kelompok yang disebut Klan Binatang Penggabung di dalam Sekte Binatang Segudang tiba-tiba mengkhianati mereka, melancarkan pemberontakan yang bersekongkol dengan mereka dari dalam. Konon, pertempuran itu sangat sengit. Pemimpin Sekte 10.000 Binatang, Lai Tian, memimpin beberapa orang. Kepercayaannya untuk menerobos pengepungan dan melarikan diri. Keberadaan mereka tidak diketahui. Kini, Sekte 10.000 Binatang telah dikuasai oleh klan binatang fusion itu." "Apa?" Pupil mata Chen Ping mengerut tajam, dan auranya berfluktuasi tak terkendali untuk sesaat. Meskipun ia segera menahan diri, aura dingin dan amarah yang ia tunjukkan saat itu membuat Ling Yunzi dan Ling Xuang, yang berdiri di dekatnya, merasakan hawa dingin di hati mereka. Cairan spiritual di tepi kolam bahkan beriak melingkar sebagai hasilnya. Klan Binatang Fusion. Apa itu? Chen Ping memaksa dirinya untuk tenang, tetapi suaranya sudah diwarnai nada dingin. Dia belum pernah mendengar Lie Tian atau Xian menyebutkan suku ini secara rinci. Melihat ini, Ling Yunzi tahu bahwa masalah ini telah berdampak besar pada Chen Ping, jadi dia segera menjelaskan. "Rekan Taoist Chen, harap tenang. Klan Binatang Fusion ini adalah kelompok khusus dalam Sekte Binatang Segudang. Hukum surga ke-10 itu istimewa. Ketika manusia, iblis, dan manusia buas bersatu, keturunan mereka memiliki kemungkinan tertentu untuk mengalami mutasi. Meskipun mereka dapat mewarisi beberapa bakat dari kedua belah pihak dan memiliki fisik yang kuat, kecerdasan mereka seringkali kurang berkembang, dan mereka mudah terpengaruh oleh emosi, yang menyebabkan perilaku ekstrim. Mereka banyak jumlahnya di Sekte 10.000 Binatang, tetapi karena garis keturunan mereka yang tidak murni dan sifat mereka yang tidak terduga, mereka selalu dikucilkan oleh manusia binatang berdarah murni, berstatus rendah, dan kebanyakan terlibat dalam kerja paksa. Aku tidak pernah menyangka, Sekte Iblis Jiwa Segudang akan begitu ganas, menyerang dari tempat ini." Setelah mendengarkan, Chen Ping mengerti. Ini jelas iblis tua Hun Sa yang menggunakan metode yang sama terhadapnya. Dia menghasut Sekte Pedang Suantian untuk menyerang Sekte Iblis, dan pada gilirannya dia memicu pemberontakan di dalam Sekte 10.000 Binatang. Apa yang terjadi pada Lie Tian, Xian, dan Yingwu? Di manakah tetua Xiong Tuo? Di manakah murid-murid Sekte 10.000 Binatang yang mereka kenal itu? Rasa khawatir dan marah yang kuat muncul di dada Chen Ping. "Master Sekte Ling,
Aku harus segera pergi ke Sekte 10.000 Binatang. Chen Ping berkata dengan tegas, tanpa jejak kemalasannya sebelumnya. Aku benar-benar tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun terhadap masalah Sekte 10.000 Binatang. Ling Yunzi sudah mengantisipasi hal ini. Setelah merenung sejenak, ia berkata dengan sungguh-sungguh, rekan Taois. Chen setia dan benar, dan saya mengaguminya. Perubahan mendadak di Sekte 10.000 Binatang dan fakta bahwa klan Binatang Fusion berkolusi dengan Sekte Elblis 10.000 jiwa kini menjadi kenyataan. Jika kita membiarkan mereka mendapatkan pijakan yang kuat, Sekte yang bersebelahan dengan Sekte Pedang Suantian. Bukan lagi Sekte 10.000 Binatang, sekutu yang bisa kita rebut, melainkan Sekte Suci Binatang Fusion, Antek Sekte Iblis. Pada saat itu, sekte kita akan diserang dari kedua sisi, dan situasinya akan berbahaya. Dia menatap Chen Ping dengan tatapan tulus, baik untuk alasan publik maupun pribadi, Sekte Pedang Suantian ku akan membantumu. Kalau begitu, aku, Ling, akan mengirimkan tim murid elit, yang dipimpin oleh Suanger, untuk menemani rekan Daois Chen ke pegunungan 10.000 binatang. Pertama, untuk membantu rekan Daois menemukan keberadaan Master Sekte Rift Heaven, dan kedua, untuk menyelidiki situasi dan melihat apakah kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk bertindak. Ayah ingin aku pergi bersamanya. Mendengar ini, Ling Xuang langsung kesal, menunjuk Chen Ping, dia baru di tingkat ke-7 alam abadi, apa gunanya? Dan kau berharap aku melindunginya? Aku tidak mau pergi. Omong kosong. Ling Yunzi membalas, beraninya kau menganggap tahu kekuatan rekan Daois Chen. Di dataran darah merah, iblis jiwa dikejutkan oleh serangan telapak tangan rekan Daois Chen. Banyak murid menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mungkin itu salah? Membiarkanmu mengikutiku berarti kau bisa belajar dan mendapatkan pengalaman, dan itu juga berarti Sekte Pedang Suantianku menjalin hubungan baik dengan rekan Daois Chen dan sisa-sisa Sekte 10.000 Binatang. Masalah ini menyangkut situasi Sekte secara keseluruhan, dan kau tidak boleh bertindak seenaknya. Ling Xuang dimarahi oleh ayahnya, dan saat mendengar bahwa Hun Sa telah ditakuti balik oleh telapak tangannya. Wajah cantiknya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia mengamati Chen Ping dari atas ke bawah lagi, dan tidak dapat mencocokkan pemuda yang tampak biasa saja dalam jubah biru ini dengan pemuda yang telah mengalahkan Master Sekte Iblis yang terkenal kejam. Tetapi ayahnya berbicara dengan begitu yakinnya sehingga dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia menggigit bibirnya, masih kesal, tetapi tidak berani secara terbuka menentang perintah ayahnya, dan hanya bisa menjawab dengan cemberut, "Ya, putriku patuh." Saat itu, Chen Ping mengkhawatirkan Sekte 10.000 Binatang dan tidak punya waktu untuk peduli dengan sikap Ling Xuang. La menangkupkan tangannya ke arah Ling Yunzi dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih atas bantuanmu, Master Sekte Ling. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita berangkat sekarang." Baiklah, Suanger, segera pilih 20 murid yang sigap dan cakap, ahli dalam penyembunyian dan pelacakan, untuk menemani rekan Daois Chen. Semua tindakan akan tunduk pada pengaturan rekan Daois Chen. Ling Yunzi memberi perintah tegas. Ya, Ling Xuang dengan berat hati menerima perintah itu dan pergi sambil menatap tajam Chen Ping sebelum pergi. Sesaat kemudian, di luar gerbang Sekte Pedang Suantian, Ling Xuang berdiri dengan hikmat bersama 20 murid Sekte Pedang, semuanya mengenakan pakaian ketat, membawa pedang panjang, dan memancarkan aura yang kuat. Murid-murid ini semuanya berada pada tingkat ketiga hingga kelima alam Dewa Surgawi, dengan tatapan mata tajam dan gerakan senyap, semuanya jelas elit. Chen Ping telah berganti jubah biru rapi dan berdiri di depan kelompok itu. Ling Xuang berdiri setengah langkah di belakangnya, wajahnya yang cantik tegang, jelas masih menyimpan dendam atas apa yang baru saja terjadi. Baginya,
Mematuhi perintah seorang dewa tingkat 7 adalah aib yang sangat besar. Rekan Taoist Chen, harap berhati-hati dalam perjalananmu. Jika ada yang kau butuhkan, beritahu aku. Ling Yunzi secara pribadi mengantarnya pergi, menyerahkan jimat giok berbentuk pedang. Chen Ping menerima jimat giok itu dan mengangguk, Master Sekte Ling, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, ia tak berkata apa-apa lagi. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya biru, dan ia melesat menuju pegunungan 10.000 binatang. Melihat ini, Ling Xuang, meskipun kesal, hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, ikuti aku. 21 lampu pedang mengikuti dari belakang, membelah langit. Meninggalkan pegunungan Wanjian, kami memasuki kawasan hutan belantara yang luas. Chen Ping mempertahankan kecepatannya pada tingkat yang bisa diikuti oleh Ling Xuang dan yang lainnya, tetapi alisnya tetap berkerut, dan dia menggunakan seluruh indera spiritualnya untuk mewaspadai gerakan di sekitarnya, sementara juga terus-menerus merasakan apakah ada aura familiar dari Sekte 10.000 binatang yang tersisa. Ling Xuang mengikuti di belakang, memperhatikan langkah santai Chen Ping dan auranya yang hanya berfluktuasi di tingkat ketujuh alam abadi manusia. Keraguan dan rasa jijiknya semakin kuat. Ayahnya mengatakan dia mengusir roh jahat. Bagaimana itu bisa terjadi? Pastilah Hun Sa kelelahan setelah bertempur dengan ayahnya, dan Hun Sa memanfaatkan situasi tersebut, atau ia menggunakan suatu cara licik. Mungkin rumor-rumor itu sengaja disebarkan oleh ayah saya untuk suatu tujuan. Ling Xuang sama sekali tidak percaya kalau Chen Ping sehebat itu. Halo, setelah terbang sekitar setengah hari, Ling Xuang akhirnya tak kuasa menahan diri, mempercepat langkahnya dan terbang ke sisi Chen Ping, bertanya dengan nada kaku, kita mau kemana? Pegunungan 10.000 binatang itu luas sekali. Apa kita hanya akan mencari-cari seperti lalat tanpa kepala? Chen Ping meliriknya dan berkata dengan tenang, mari kita pergi ke sekitar bekas lokasi Sekte 10.000 binatang. Dulu, dengan pemberontakan yang baru saja dipadamkan, klan binatang Fusion dan Sekte Iblis 10.000 jiwa pasti akan sangat aktif. Mungkin kita bisa menangkap beberapa tahanan dan mencari tahu di mana Master Sekte Rift Heaven dan yang lainnya berada. Sekalipun tidak bisa, kita masih bisa mengamati situasinya. Idenya jelas dan masuk akal, tetapi Ling Xuang mengerutkan bibirnya, mudah bagimu untuk mengatakannya. Bagaimana jika kita bertemu sekelompok besar orang? Hanya kita yang sedikit, bertindak sesuai situasi. Chen Ping terlalu malas untuk menjelaskan lebih lanjut. Kalau bukan karena Ling Yunzi, dia pasti sudah bertindak sendiri sejak lama. Ling Xuang ditolak mentah-mentah dan dengan cemberut mundur setengah langkah, mengeluh kepada seorang murid yang dikenalnya di belakangnya, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ayah, memaksa kita menuruti perintah. Orang sok ini, murid itu tersenyum kecut, tidak berani menjawab. Setelah terbang sekitar 1 jam, di bawah mereka terbentang lembah tandus dengan bebatuan terjal. Ekspresi Chen Ping tiba-tiba berubah, dan dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada tim agar berhenti. Ada apa? Ling Xuang bingung, karena indera kedewaannya tidak mendeteksi sesuatu yang aneh. Chen Ping tidak menjawab, tatapannya dingin tertuju pada area gelap di tengah lembah terpencil. Tepat saat Ling Xuang dan yang lainnya mengikuti pandangannya, bayangan itu tiba-tiba mulai menggeliat, dan kemudian puluhan sosok bergegas keluar dan menghalangi jalan mereka. Beberapa tokoh tersebut mengenakan jubah hitam dari Sekte Setan 10.000 jiwa, memancarkan aura setan yang menyeramkan. Kelompok lainnya memiliki beragam wujud, ada yang setengah manusia dan setengah binatang, dan ada pula yang memiliki ciri-ciri binatang yang jelas, tetapi semuanya bermata tajam dan aura liar. Mereka adalah para prajurit klan binatang Fusion. Mereka jelas-jelas sedang menyergap di sini, atau berpatroli di daerah ini. Yang memimpin kelompok itu adalah tetua surgawi abadi tingkat 5 dari Sekte Iblis Jiwa Segudang, dan seorang
Pemimpin fusi binatang yang kekar dengan taring dan bulu seperti babi hutan. Hahaha, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ketika tetua Sekte Iblis melihat Chen Ping dan kelompoknya, terutama lambang Sekte Pedang Suantian di tubuh mereka, ia menyeringai jahat. Kami baru saja menerima perintah untuk mencari sisa-sisa Sekte 10.000 binatang atau mata. Mata Sekte Pedang di daerah ini. Kami tidak menyangka mereka akan datang sendiri ke rumah kami. Ada juga seorang wanita muda yang cantik berkulit putih, aku akan menangkapnya dan menawarkannya kepada ketua Sekte Tulang Ganas untuk hiburan. Tatapan cabulnya menyapu Ling Xuang. Ling Xuang belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Wajah cantiknya langsung memerah, dan matanya berkobar dengan niat membunuh. Dasar murid Sekte Iblis jahat, kau mencari mati. Dengan suara dentang, pedang panjang merah tua itu terhunus, energi pedangnya yang menyala-nyala menunjuk langsung ke sesepuh Sekte Iblis. Saudari Xuang, hati-hati. Di belakang mereka, para pengikut Sekte Pedang juga menghunus pedang mereka dan membentuk formasi pedang sederhana, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Kekuatan lawannya kurang lebih sama jumlahnya, tetapi tetua Sekte Iblis adalah Dewa Surgawi tingkat 5, dan Aura Pemimpin binatang fusion juga mendekati Dewa Surgawi tingkat 5. Ditambah dengan sekelompok prajurit binatang fusion yang tak kenal takut, kekuatan mereka tak bisa diremehkan. Bunuh mereka, jangan biarkan seorang pun hidup. Tetua Sekte Iblis meraung dan menerkam bersamaan dengan pemimpin binatang fusion. Target mereka adalah Ling Xuang. Para pengikut Sekte Iblis dan prajurit penggabungan binatang yang tersisa meraung dan menyerang para pengikut Sekte Pedang. Perang besar akan segera terjadi. Ling Xuang menjerit tajam, melepaskan teknik pedangnya seperti burung phoenix yang melesat di udara. Cahaya pedang merah tua, yang membawa panas yang hebat, menghantam langsung ke arah tetua Sekte Iblis. Ilmu pedangnya memang sangat hebat, indah dan dahsyat, dan pada suatu masa dia sebanding dengan sesepuh Sekte Iblis yang berada pada tahap awal alam surgawi. Di sisi lain, pemimpin para makhluk gabungan itu luar biasa ganas, lah memegang sepasang palu tulang raksasa berbentuk taring, dengan kekuatan yang luar biasa. Gerakannya kacau namun kejam, lah menerjang formasi pedang yang dibentuk oleh para murid Sekte Pedang, menghancurkannya beberapa kali. Menyebabkan formasi itu bergetar hebat. Dua murid di tingkat ketiga alam surgawi abadi terguncang hebat hingga mereka batuk darah. Bentuk formasi pedang biduk kecil. Jebak dia. Seorang kapten murid Sekte Pedang di peringkat keempat alam dewa surgawi buru-buru mengubah formasi. Akan tetapi, serangan dahsyat dari para prajurit binatang fusi memberi tekanan luar biasa pada formasi pedang. Binatang-binatang buas yang menyatu ini bertarung tanpa mempedulikan luka mereka sendiri, saling membalas pukulan dan bahkan menghancurkan diri sendiri untuk menyerang. Hal ini membuat para murid Sekte Pedang, yang terbiasa dengan teknik pedang dan koordinasi yang presisi, panik, dan korban pun berjatuhan dengan cepat. Ling Xuang menyadari dari sudut matanya bahwa pihaknya sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan dia menjadi cemas, menyebabkan sedikit ketidaksabaran muncul dalam ilmu pedangnya. Tetua berpengalaman dari Sekte Iblis segera memanfaatkan celah itu dan mengarahkan jari Iblis pemakan jiwa yang ganas ke tulang rusuk Ling Xuang yang rentan. Kakak senior Xuang, seru para murid dengan terkejut. Ling Xuang tidak bisa menangkis dengan pedangnya tepat waktu dan hanya bisa menoleh ke samping, lah hampir terkena serangan jari iblis itu. Pada saat kritis ini, sosok Qian muncul di antara Ling Xuang dan sesepuh Sekte Iblis tanpa peringatan, seperti hantu. Itu Chen Ping. Dia pernah menghilang dari pandangan semua orang pada suatu saat, lalu muncul kembali pada saat ini. Menghadapi jari iblis pemakan jiwa yang cukup kuat untuk menggerogoti jiwa, Chen Ping hanya mengulurkan jari telunjuk kanannya. Seberkas cahaya kacau melintas di ujung jarinya, dan ia dengan lembut menyentuh energi jari iblis gelap.
Yang datang, engah, suara lembut, seperti gelembung pecah. Energi jari iblis pemakan jiwa yang berbahaya dan ganas lenyap dan menghilang secara diam-diam saat bersentuhan. Dengan cahaya yang kacau, bagaikan butiran salju yang bertemu dengan terik matahari. Tidak ada ledakan yang mengguncang bumi, tidak ada gemuruh tabrakan energi, semuanya lenyap begitu saja. Senyum sinis tetua iblis itu langsung membeku, matanya dipenuhi keheranan dan kebingungan yang amat sangat. Jurus mematikan yang sudah lama ia persiapkan, yang bahkan para kultivator dengan level yang sama tidak akan berani menghadapinya secara langsung, ternyata begitu mudah dinetralisir oleh pihak lawan. Ling Xuang juga tertegun, tetap dalam posisi menyamping, menatap kosong ke arah sosok berjubah biru yang menghalangi jalannya. Chen Ping tidak berhenti sama sekali. Setelah memadamkan jari iblis itu, dia menggerakkan jari telunjuknya ke depan dengan gerakan yang tampak lambat. Tetapi sebenarnya sangat cepat, dengan lembut menyentuh dahi tetua iblis itu sebelum tetua itu dapat bereaksi. Dengan baik, tetua sekte iblis tiba-tiba menegang, matanya cepat kehilangan kilaunya, dan energi iblis di sekitarnya menghilang seperti balon kempes. Ekspresinya membeku karena terkejut dan tidak percaya, lalu dia terjatuh, tak bernyawa. Satu serangan dan dia mati. Penatua abadi surgawi tingkat 5 yang bermartabat dari sekte setan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi atau berteriak. Adegan ini tidak hanya membuat Ling Xuang dan para pengikut sekte pedang tercengang, tetapi bahkan pemimpin binatang fusion dan para prajurit binatang fusion yang menyerang dengan panik pun tertegun sejenak. Chen Ping bertindak seolah-olah dia hanya melakukan hal kecil yang remeh. Dia berbalik dan menatap dengan tenang ke arah pemimpin binatang yang masih linglung. Pemimpin binatang yang menyatu itu merasakan hawa dingin dan ketakutan yang berasal dari lubuk jiwanya saat tatapan mata Chen Ping menyapu dirinya. Tatapan matanya begitu tenang hingga meresahkan, seolah-olah ia sedang menatap seekor semut yang dapat diremukkannya dengan jentikan tangannya. Mengaum, didorong oleh naluri, pemimpin para binatang gabungan itu meraung, mengusir rasa takut di hatinya, mengayunkan palu tulangnya dengan kekuatan yang mampu membelah gunung dan menghancurkan batu, menghantamkannya ke kepala Chen Ping. Dia akan menghancurkan manusia aneh ini hingga menjadi bubur. Chen Ping masih tidak menghunus pedangnya, dia juga tidak menggunakan gerakan rumit apapun. Dia hanya mengangkat tangan kirinya, merentangkan jari-jarinya, dan dengan lembut mencengkeram palu tulang besar yang meluncur ke arahnya. Patah, terdengar suara tulang retak yang memuakkan. Palu tulang, yang ditempa dari tulang monster tak dikenal dan luar biasa keras, langsung retak seperti kayu lapuk di bawah tangan Chen Ping yang tampak putih dan ramping, lalu hancur berkeping-keping dengan suara bang. Terlebih lagi, suara retakan yang jelas datang dari lengan pemimpin binatang fusi yang sedang memegang palu. Seakan-akan ditabrak langsung oleh suatu kekuatan tak kasat mata, ia menjerit dan terpental mundur, menyemburkan darah, dan menghantam batu puluhan kaki jauhnya dengan keras. Tulang-tulangnya patah, ia tidak dapat bangkit lagi. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dari saat Chen Ping muncul dan membunuh sesepuh sekte iblis hingga menghancurkan palu tulang dan melukai parah pemimpin Fusion Beast, hanya butuh 2 atau 3 tarikan napas total. Suasana berubah menjadi hening yang mematikan. Semua pengikut sekte iblis dan prajurit fusi binatang yang selamat tampak membeku di tempat, menatap ketakutan ke arah pemuda berjubah biru yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dua pemimpin terkuat mereka terbunuh dan terluka parah dalam satu pertempuran, yang benar-benar di luar pemahaman mereka. Para pengikut sekte pedang tercengang, tangan mereka yang menggenggam pedang sedikit gemetar. Mereka sebelumnya ditempatkan di sekte pedang, dan meskipun mereka telah mendengar rumor, mereka belum pernah menyaksikannya secara langsung, jadi mereka menyimpan beberapa keraguan jauh di lubuk hati.
Menyaksikan Chen Ping menghancurkan dua musuh yang kuat semudah menghancurkan dua serangga merupakan kejutan visual dan psikologis yang tak tertandingi. Pedang panjang merah tua di tangan Ling Xuang telah diturunkan di beberapa titik. La menatap kosong ke arah punggung Chen Ping. Sosok berjubah biru yang sebelumnya ia anggap sok kini tampak luar biasa tinggi dan tak terduga. Dia teringat kata-kata ayahnya, tatapan acuh tak acuh Chen Ping, dan penghinaan serta rasa jik yang pernah dia rasakan sebelumnya. Rasa malu yang kuat dan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menerjangnya bagai gelombang pasang. Jadi, apa yang dikatakan ayahku benar. Ternyata, sayalah yang berpikiran sempit dan buta terhadap kebenaran. Makhluk macam apakah dia? Chen Ping mengabaikan keterkejutan orang banyak. Tatapannya menyapu musuh yang tersisa, suaranya tenang namun membawa otoritas yang tak terbantahkan, menyerah atau mati. 4 kata sederhana ini menghantam hati para pengikut sekte Elblis dan prajurit fusi binatang yang tersisa bagaikan palu berat. Melihat mayat sang tetua tergeletak di tanah dan mendengar erangan kesakitan dari pemimpin binatang buas yang tak jauh darinya, semangat juang terakhir mereka pun runtuh seketika. Dentang, dentang, suara senjata yang beradu dengan tanah terdengar silih berganti. Sekitar selusin musuh yang selamat berlutut di tanah. Wajah mereka pucat dan gemetar. Chen Ping kemudian berbalik dan menatap Ling Xuang, yang masih belum pulih sepenuhnya. Saat Ling Xuang bertemu pandang dengannya, tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Tanpa sadar ia memalingkan muka, pipinya memerah. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, takut, bersyukur, dan terlebih lagi, malu dan risih. Nona Ling, suruh orang-orang membersihkan medan perang, interogasi para tawanan, selidiki pertahanan di area ini. Dan, arah yang mungkin dituju oleh penguasa sekte langit celah dan yang lainnya. Nada bicara Chen Ping tetap tenang, seolah-olah tindakan cepat dan tegas yang baru saja diambilnya bukanlah perbuatannya. Petik 2. Ya, Ling Xuang menundukkan kepalanya. Suaranya nyaris tak terdengar, tidak lagi memperlihatkan kesombongannya. Sebelumnya, dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan mulai mengarahkan murid-muridnya yang masih agak linglung. Ketika dia melirik lagi ke sosok berjubah hijau yang berjalan ke samping, menatap ke arah pegunungan 10.000 binatang, ekspresinya telah berubah total. Tak ada lagi rasa jijik atau dendam di dalamnya, sebaliknya, ada rasa kagum yang mendalam, dan sedikit rasa ingin tahu. Dan penjelajahan yang tidak disadarinya sendiri. Siapakah sebenarnya senior Chen ini?